semuanya, perkenalkan saya Yohana Fibrani Andini 1 dari kelas 12A. Pada video kali ini, saya akan membacakan cerita serta pada bagian akhir saya akan menganalisis cerita yang dilanjutkan dari cerita Ibu Atik. Silakan simak video berikut ini. Belajar berdamai. Lonceng katedral Ruteng memecahkan keheningan. Tepat pukul 5 pagi, Tria meraba-raba sekeliling bantalnya mencari handphone. Matanya masih belum terbuka penuh untuk menahan kantuk. Tetap saja ia memaksanya. Melihat pemberitahuan di Facebook, di WA, dan Instagram, tak ada pesan. Sudah, apa yang aku tunggu? Sedikit dia mengerut penuh sesal. Tetapi dia baru menyadari data selulernya belum diaktifkan. Dan setelah diaktifkan, ada 1, 2, 3, hingga puluhan pesan masuk. Seketika bola matanya hampir jatuh. Pesan masuk di grup sastra memang paling banyak. Apa yang menyapa dengan kode-kodean mengirim gambar. Ada juga pesan suara. Aku teringat obrolan semalam. Oh iya, si Nera sahabatku semalam terdaftar dalam grup. Dia terlalu menyukai sastra sejak kecil. Katanya menulis mampu mengungkapkan semua rasa. Waktu SMP, dia yang paling disukai teman-teman. Tak salah semua lelaki dalam daftar grup sastra melambaikan tangan dan menyapa Nera. Nera, apa kabarmu? Aku mulai membuka obrolan pribadi dengannya. Lama sekali dia menjawab. Aku masih menunggu sehari berlalu. Masih tak ada jawaban. Apa dia sudah melupakanku? Apa dia sudah melupakan bagian dari tubuh ayahnya di tubuhku? 10 tahun berlalu tentang kisah itu. Saat itu usiaku masih 15 tahun. Tepatnya, aku dan Nera duduk di bangku SMP di salah satu sekolah ternama di kota Ruteng. Bulan Februari, tepatnya di hari kasih sayang itu, saat itu aku dan Nera mengikuti lomba apresiasi puisi yang diselenggarakan oleh kelompok sastra provinsi. Acaranya sampai sore. Sambil memegang piala kejuaraan, aku dan Nera menunggu ayah kami yang akan menjemput. Ketika itu hujan cukup deras. Tiupan angin pun kencang membuat bulu kuduk berdiri. Tak lama, sebuah motor tua melintas dan berhenti tepat di hadapan kami. Sore om, sapaku. Belum ada jemputan Nera, tanya sambil menyodorkan mantel untuk si anaknya Nera. Belum om. Baiklah, kita menunggu saja. Ia menawarkan diri menemaniku. Senyum manis Nera membuat aku mengiyakan tawaran ayahnya. Sudah 30 menit kita menunggu. Ayo, kita pulang, nanti om yang antar. Lagi-lagi senyuman Nera tersinggung sambil menarik tanganku. Hujan berubah gerimis dan sedikit mencekam. Kabut menutupi jarak pandang, laju kendaraan roda 2 yang kami tumpangi pun semakin pelan. Lalu sampai pada rumah pertama yang dituju. Maafkan aku Tria, cukup ayahku saja yang mengantarkanmu. Makasih Nera. Bunyi motor butut pun mengarah ke rumahku. Tetapi baru 500 meter jauhnya dari rumah si Nera, tiba-tiba sebuah truk menghantam kendaraan kami dan entah apa yang terjadi. Ketika tersadar, aku sudah berada di salah satu ruangan rumah sakit. Dia sadar, dia terbangun. Aku melihat sekeliling ruang dipenuhi sahabat sekelasku. Di mana aku? Apa yang terjadi? Hatiku berbisik. Lama sekali aku memaksa mulut dan tubuhku untuk bergerak. Semua kaku tak bersatu dengan keinginanku. Lalu, nyeri yang teramat sangat tiba-tiba terasa dari perutku. Apa yang terjadi? Benakku meronta-ronta bertanya. Lalu, seorang berpakaian putih nan cantik datang menyuntikanku cairan dalam saluran infusku. Ketika itu rasa sakitku berkurang dan sebuah suara penuh kasih pun datang menyapaku. Sayang, cepat sembuh.
kita akan bertemu ayah Nera, mengucap 1000 kata terima kasih atas kesempatanmu ini. Cepatlah sembuh. Sebulan berlalu, ketika aku dalam masa penyembuhan, aku masih bertanya-tanya, apa maksud ibuku dan Nera? Di mana Nera? Mengapa tak sehelai rambut pun ia tampak di sini? Di mana Nera? Sejak kejadian itu pun, aku terus mencari Nera, hendak mengucapkan maaf dan terima kasih. Aku paham rasa sakit yang dialami Nera, betapa ia sangat membenciku. Sejak peristiwa nahas itu, ayahnya pergi ketika mengantarku pulang. Lalu lebih menjengkelkan lagi bagi si Nera, ketika ibunya menyetujui operasi cangkok ginjal dari ayahnya, menggantikan ginjalku yang hancur. Sedang asik memikirkan si Nera, sebuah suara datang menyapaku. Hai, kamu Tria kan? Aku kekasih sahabatmu. Sedikit bingung, aku mempersilahkan dia untuk duduk di sampingku. Ya, siapa? Kekasih siapa? Sahabat siapa? Tanganku gelagapan. Sahabat yang kau cari? Si Nera. Si Nera? Di mana dia? Apa kabarnya? Tanyaku penuh gairah. Aku datang meminta pertolonganmu, sekaligus berniat membantumu, celetuk lelaki tampan penuh harap. Apakah kau ingin mempertemukan aku dengan Nera? Aku mau, sambungku. Ya, aku ingin, katakan itu, tapi dengar dulu. Sambil menarik kursi di depanku, dia mulai berkisah. Kisahnya berawal dari kecelakaan itu, kepergian ayahnya, dan kau dioperasi. Nera tak lagi bersemangat, bahkan dalam mimpinya tak ada keceriaan. Dia menyalahkan dirinya atas peristiwa kecelakaan itu. Katanya, jika dulu aku tak mengizinkan, mungkin tak ada yang akan terjadi. Mungkin aku pembawa sial bagi ayah dan juga Tria, katanya. Hah? Apa maksudmu? Tanyaku. Seharusnya aku yang disalahkan. Nera tidak ada hubungannya dengan kejadian ini, jawabku. Karena aku merasa memang Nera tidak pantas merasa bersalah dan menganggap dirinya sebagai penyebab semua ini. Maka dari itu, aku mau bantu Nera keluar dari rasa penyesalannya, ucap Nick. Aku terdiam. Aku bingung bagaimana caraku membantu Nera. Bagaimana caranya? Tanya aku. Setelah percakapan panjang itu, Nick pun pergi dari rumah sakit. Sebulan sudah aku menetap di rumah sakit. Akhirnya aku diperbolehkan pulang ke rumah. Pada hari itu, aku mengira akan dijemput oleh orang tuaku. Ternyata, Nick kembali datang menjemputku untuk bertemu dengan Nera. Aku menyetujuinya karena memang ini janjiku pada Nick untuk membantu Nera. Kami pun bergegas menuju rumah Nera. Saat aku dan Nick sampai di rumah Nera, kami dipersilakan masuk oleh ibunya. Aku sangat merindukan ibu Nera. Ia adalah sosok ibu yang baik. Ketika melihat wajahnya lagi, kenangan masa lalu bersama Nera kembali terlintas. Sebelum kami menjadi asing. Dulu, aku dan Nera sering bermain bersama dan membantu ibunya memasak. Kamu bisa berbicara berdua dengan Nera di dalam? Tanya Nick kepadaku. Dengan perasaan campur aduk, aku mengangguk. Aku masuk ke kamar Nera. Kamar itu hanya disinari lampu tidur yang redup. Kasurnya tampak berantakan dan Nera sedang berbaring. Nera, sudah bangun? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Aku tahu Nera pasti kaget melihatku tiba-tiba berada di kamarnya. Nera, aku mau bicara antara kita, boleh? Tidak ada yang perlu kita bicarakan, jawabnya datar dan dingin sambil duduk di tepi kasur. Aku mau kamu keluar, Tria. Nera, Nick sudah menceritakan semuanya. Aku mau kamu mendengarkan aku, ucapku dengan tatapan mata yang berkaca-kaca. Aku mohon kamu keluar, Tria. Aku tak mau bertemu kamu lagi. Setelah Nera mengucapkan kalimat itu, aku pun keluar dengan perasaan yang campur aduk. Aku ingin sekali memeluk Nera, berbicara dengannya, dan menenangkannya. Aku sangat merindukan Nera. Tanpa kusadari air mataku jatuh. Nick tampak bingung melihatku. Apa yang terjadi, Tria? Tanyanya. Kenapa kau menangis?
Nick, menurutku, aku tidak bisa membuat Nera memaafkanku. Aku mohon kamu sampaikan pesanku kepada Nera. Aku tidak datang untuk memaksa Nera dan Nera memaafkanku dan melupakan semuanya. Aku hanya ingin Nera tahu aku hidup sampai hari ini bukan untuk menyakitinya. Aku cuma mau Nera tahu satu hal. Tolong jangan pernah merasa kalau kamu penyebab dari semua ini. Kecelakaan itu bukan salahnya dan ayahnya menolongku karena pilihannya sendiri. Aku hidup hari ini hanya berusaha menjaga apa yang ayah titipkan. Dengan sedih aku pun meninggalkan rumah Nera. Aku tidak tahu apakah Nick akan menyampaikan pesanku kepada Nera. Sesampainya di rumah, aku masuk ke kamarku, membuka aplikasi pesan lalu mengirimkan pesan kepada Nera. Aku meminta maaf dan menjelaskan banyak hal. Walaupun aku tahu Nera mungkin tidak akan memaafkanku, aku hanya bisa berharap. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku mulai jenuh berada di rumah tanpa melakukan apapun. Aku pun meminta ayahku mengantarkanku ke katedral. Aku ingin berdoa sejenak untuk menenangkan pikiranku. Saat tiba di katedral, aku melihat seorang yang sangat mirip dengan sahabatku. Ya, itu Nera. Ia sedang bersama kekasihnya Nick. Dengan perasaan campur aduk, aku memberanikan diri untuk menyapanya. Hai Nera, aku tahu kalau kamu ke katedral juga. Senang akhirnya bisa bertemu kamu lagi. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Nera memperhatikanku dengan perasaan yang berbeda. Tak lagi marah, tak lagi menyalahkan. Nera mendekat dengan langkah pelan. Aku terdiam. Aku baru sadar, ucap Nera lirih. Ginjal ayahku bukan tanda kehilangan, tapi tanda kehidupan. Aku tak mampu berkata apa-apa, air mataku jatuh perlahan. Selama kamu hidup dan baik-baik saja, lanjut Nera, ayahku tidak benar-benar pergi. Ia menatapku dalam. Maafkan aku, Tria. Aku terlalu egois. Aku terlalu memikirkan kejadian itu dan terus menyalahkan diriku sendiri. Aku membencimu karena aku pikir kamulah penyebab semua ini. Keegoisanku bertambah ketika aku tahu ayah ingin memberikan ginjalnya kepadamu. Tapi setelah aku mendengar pesan yang dititipkan lewat Nick, aku mulai sadar. Selama ini aku hanya memikirkan perasaanku sendiri sampai menumbuhkan rasa benci yang dalam padamu. Aku ingin minta maaf, Tria. Aku menangis. Aku tak percaya dengan apa yang baru saja Nera katakan. Setelah saling berpelukan, aku berpelukan dan meminta maaf panjang. Untuk pertama kalinya kami berdiri tanpa beban. Sejak saat itu, aku dan Nera sepakat untuk melanjutkan hidup tanpa saling menyalahkan, serta membawa kenangan sebagai pelajaran, bukan sebagai luka. Oke, baik teman-teman. Jadi sekian cerita yang saya bacakan. Cerita merupakan cerita yang awalnya dibuat oleh Ibu Atik dan dilanjutkan oleh kelompok kami. Yang berikut, analisis mengenai cerita tersebut. Yang pertama, tema dari cerita tersebut yaitu kekeluargaan dan perdamaian. Yang kedua, latar tempatnya katedral Ruteng, rumah sakit, rumah Nera, dan kamar Nera. Latar waktu pukul 5 pagi dan 10 tahun berlalu. Latar suasana sedih dan damai. Tokoh dan penokohan, Tria atau tokoh utama, sifat penyabar dan tulus. Nera antagonis, sifat pendendam, sensitif. Nick tritagonis, sifat peduli dan penolong. Dan ayah tritagonis, sifat peduli dan rela berkorban. Yang keempat, alur atau plot. Alur campuran atau maju mundur. Karena cerita dimulai dari masa kini, Tria dewasa menerima pesan, lalu mundur ke peristiwa kecelakaan 10 tahun lalu. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang orang pertama pelaku utama atau aku. Yang keenam, gaya bahasa. Banyak menggunakan dialog batin. Oke teman-teman, sekian dari video ini. Terima kasih.